Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana penghitungan apabila dalam suatu perusahaan persekutuan itu ada salah satu yang mengundurkan diri. Jadi perusahaan tersebut merupakan perusahaan persekutuan. Ada salah satu anggotanya mengundurkan diri, tetapi perusahaan tersebut akan terus berjalan walaupun ada satu yang mengundurkan diri. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan dua penghitungan bagaimana penghitungan apabila dianggap sebagai goodwill dan dianggap sebagai bonus. Nah, untuk soalnya dalam neraca seperti ini ada kas ya di sebelah kiri, aktifannya sebesar 62.511.250, kemudian ada piutang dagang sebesar 3.900.000, kemudian ada cadangan kerugian piutang sebesar 78.000, ini kita kurangi maka didapatkan 3.822.000. Kemudian ada persediaan barang dagang ya sebesar 11.850.000. Ada perlengkapan kantor sebesar 1.235.000, kemudian ada komputer sebesar 15 juta, maka total aktiva keseluruhan adalah 94.418.250. Ini di posisi aktiva. Kemudian di posisi pasiva ada hutang dagang sebesar 10.230.000. Kemudian modal Tuan Rifkinya 14.674.131, modal Nona Mitanya 27.134.586, kemudian modal Nyonya Ita ada 17.123.058 rupiah, kemudian modal Tuan Moko ada 25.256.475, maka total pasifanya adalah 94.418.250. Nah, kemudian di sini ada pembagian laba rugi sebagai berikut ya. Tuan Rifki, Nona Mita dan Nyonya Ita serta Tuan Moko itu adalah 15%, 35%, 20% dan 30%. Nah, pada bulan November nih Tuan Moko mengundurkan diri. Jadi persekutuan ini yang terbentuk dari 4 orang, ini satu orangnya mengundurkan diri yaitu Tuan Moko ya. Semua anggota yang tidak mengundurkan diri ini sepakat untuk meneruskan persekutuan dan membayar Tuan Moko atas modal yang ada di persekutuan sebesar 28 juta. Jadi mengembalikan modal Tuan Moko itu sepakatnya 28 juta. Tapi karena para anggota tidak mengundurkan diri, ini sudah sepakat ya, dan tidak mau dikurangi modalnya untuk membayar kelebihan pembayaran kepada Tuan Moko, maka dibentuklah goodwill. Jadi ini sudah sepakat ya, tidak mau mengurangi modalnya untuk membayar kelebihan kepada Tuan Moko, maka bentuknya adalah goodwill. Pertanyaannya adalah buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Tuan Moko. Jadi kita buat jurnal bagaimana setelah Tuan Moko keluar, kemudian neraca setelah Tuan Moko keluar. Kemudian yang ketiga, jika Tuan Moko setuju untuk menerima 23 juta atas modal yang ditanamkannya, maka buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Tuan Moko, selisih perbedaan antara yang dibayarkan dengan modal dan diberikan sebagai bonus. Nah, ini soal yang kedua kita buat bonus ya, karena ini dianggap bonus ya, kelebihannya ini dianggap bonus. Kemudian yang keempat, buatlah neraca apabila Tuan Moko ini sudah keluar dan dengan metode dianggap sebagai bonus. Kita selesaikan satu-satu ya. Yang pertama kita selesaikan dengan membayar kelebihan yang dianggap goodwill ya. Nah, ini penghitungannya. Maka di sini ada kelebihan pembayaran, kan di awal 28 di modalnya dibayarkan 28 juta Tuan Moko ya. Modal sesungguhnya adalah 25.256.475, maka sisanya adalah 2.743.525. Lalu kita hitung penghitungan goodwill. Nah, untuk penghitungan goodwill ini kebalik ya, karena kan Tuan Moko itu 30%, maka kita
hitungnya adalah 100 per 30 dikali nih ya kelebihannya, maka ada dapat 2.743.525 rupiah, maka hasilnya adalah 9.145.083 rupiah. Nah, ini goodwillnya. Dari goodwill ini kita bagi ya berdasarkan persentasinya. Tuan Rifki 15%, kita kalikan dengan goodwillnya. Nona Mita 35%, kita kalikan dengan goodwillnya. Kemudian Nyonya Ita 20%, kita kalikan dengan goodwillnya. Kemudian Tuan Moko 30%, kita kalikan dengan goodwillnya. Kita dapatkan penghitungannya seperti ini ya. Maka jurnalnya ya, jurnal pembentukan goodwill, ini goodwillnya di debit ada 9.145.083. Kemudian di kreditnya ada modal Tuan Rifki ya yang sudah kita hitung tadi 15%, kita kalikan dengan goodwill, hasilnya sekian, 1.371.000 sekian ya. Kemudian Nona Mita yang sudah kita hitung 35%, dikalikan dengan goodwill maka didapatkan 3.200.779. Begitu juga dengan Nyonya Ita dan Tuan Moko. Nah, maka jurnal dalam pembayaran pengembalian modal Tuan Moko adalah modal Tuan Mokonya di debit 28 juta, kemudian di kreditnya ada kas sebesar 28 juta. Nah, setelah kita hitung ya goodwillnya dan pembagian goodwillnya kepada masing-masing sekutu ya, maka kita buat neraca setelah Tuan Moko ini keluar. Nah, ini neracanya ya. Kasnya ada 34.511.250. Dari mana? Kita lihat kasnya yang awal adalah 62.511.250, kita kurangi 28 juta, maka hasilnya adalah 34.511.250. Nah, lalu kita masukkan ke sini ya, untuk kasnya ini ya, yang 34 kita masukkan ke sini ya. Kemudian piutang dagangnya tetap, cadangan kerugian piutangnya tetap ya. Nah, ini tetap persediaan barang dagangnya, kemudian peralatan kantor, komputer, kemudian goodwill. Goodwillnya tadi kita sudah hitung ya, karena kan ini kita hitung sebagai goodwill ya. Kelebihan pembayarannya yaitu 9.145.000. Maka total aktifanya adalah 75.563.333. Nah, di sisi kanannya ada pasifa hutang dagang 10.230.000. Kemudian modal Tuan Rifki ini kita hitung ya. Modal Tuan Rifki awalnya adalah 14 juta sekian, kita tambahkan dengan persentasi goodwill yang sudah kita hitung ya. Untuk Tuan Rifki adalah 1.371.000 sekian, maka hasilnya adalah 16 juta sekian ya. Untuk Tuan Rifki juga seperti itu sama. Kemudian untuk Nyonya Ita dan Nona Mita ini sama penghitungannya ya. Kemudian setelah tadi kita dapatkan ya untuk goodwillnya, kemudian di soal berikutnya kalau kita anggap sebagai bonus ya, jadi kekurangannya itu sebagai bonus, maka penghitungannya adalah kekurangan pembayaran ya 25.256.475, kita kurangi 23 juta, maka hasilnya adalah 2.565.475. Nah, penghitungan bonusnya Tuan Rifki ini kan 15 per 70. 70-nya dari mana? Karena kan Tuan Moko itu 30% ya, maka 100% kita kurangi 30%, hasilnya adalah 70 ya. Ini 15 per 70 kita kalikan dengan ini kekurangan pembayaran ya, yang nanti dianggap sebagai bonus ya, 2.256.475 hasilnya ya. Sama juga dengan Nona Mita dan Nyonya Ita.
Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah modal Tuan Moko sebesar 25.256.475 di debit, di kreditnya ada kas sebesar 23 juta, kemudian modal Tuan Rifki ini ya bonusnya yang sudah kita hitung ada 483.530, Nona Mita 1.128.000 sekian, dan Nyonya Ita 644.707. Nah, dari sini kita buat neracanya. Neraca setelah Tuan Moko keluar dengan metode bonus. Nah, ini neracanya ya. Ada kas 39.511.250 dari mana? Ya, ini dari awal kas awal 62.512.000. 62.511.250 kita kurangi 23 juta, hasilnya adalah 39.511.250 ini ya. Kemudian piutang dagangnya tetap, cadangan kerugian piutangnya juga tetap, ada persediaan barang dagang ya, perlengkapan kantor, komputer. Nah, goodwillnya kita hilangkan karena ini kita anggap sebagai bonus kekurangannya ya. Maka total aktifannya adalah 71.418.250. Kemudian pasifannya, hutang dagangnya tetap ya 10.230.000. Nah, modal Tuan Rifki ini yang di awal 14.674.131 kita tambahkan dengan pembagian bonus yang tadi kita sudah hitung ya, sebesar 483.530, maka hasilnya adalah 15.157.561 nih ya. Kemudian Nona Mita sama ya, modal awalnya 27.134.586 kita tambahkan dengan penghitungan bonus ya berdasarkan persentasi. Kemudian sama dengan Nyonya Ita ya, modal awalnya adalah 17.123.058 ditambahkan dengan penghitungan bonus yang sudah kita hitung tadi berdasarkan persentase, maka hasilnya adalah 17.767.765 rupiah. Nah, total pasifannya adalah 71.418.250. Nah, ini sama ya, total aktiva dengan total pasifannya sama ya, jadi balance. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai penghitungan persekutuan apabila terjadi salah satu anggotanya mengundurkan diri ya, baik itu dengan metode goodwill yang sudah dijelaskan tadi dan dengan metode bonus. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa diterapkan dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.